Demi mahar 75 miliar, aku rela dinikahi konglomerat Afrika, seorang duda anak satu yang kaku dan galak. Semua orang bilang aku beruntung mendapatkan suami super kaya yang bisa mengubah nasib keluargaku. Namun aku hanya takut dengan malam pertama kami. Aku pikir dia akan menuntut haknya setelah mahar sebesar itu, namun di malam pertama, aku dibuatnya tak percaya. Aku, Sylvie namaku mungkin terdengar biasa saja, nama yang lumrah untuk anak desa di pelosok Jawa Tengah. Tapi bagiku, nama itu adalah simbol dari perjuangan, sebuah kisah yang ditulis bukan dengan tinta emas, melainkan dengan peluh dan air mata di bawah terik matahari yang asing. Aku lahir dan dibesarkan di sebuah dusun yang dikelilingi sawah dan udara pedesaan yang damai. Kedamaian itu selalu beriringan dengan kemiskinan. Bapakku seorang buruh tani yang sakit-sakitan, ibuku hanya penjual jajanan pasar keliling. Di usia 25 tahun, ketika teman-temanku mulai menata rumah tangga, aku justru menatap dunia luar dengan mata penuh tekad dan sedikit ketakutan. "Le, Bapak butuh obat. Adikmu butuh biaya sekolah. Cuma kamu harapan keluarga kita, Nduk." Kata-kata ibu, yang diucapkan dengan suara bergetar saat kami makan malam dengan lauk seadanya, adalah cambuk dan sekaligus pemantik. Aku tahu, hanya satu jalan yang bisa mengubah nasib kami secara drastis, merantau, bukan ke Jakarta atau Batam, melainkan menyeberang benua Afrika. Nama itu terdengar jauh, misterius, dan sedikit menakutkan, seperti cerita-cerita di buku geografi yang dulu kubaca. Namun, melalui perantara agen, Afrika menawarkan gaji yang berkali-kali lipat lebih besar daripada yang bisa kuperoleh di tanah Jawa. Prosesnya panjang dan melelahkan. Mengurus dokumen, pelatihan singkat yang dipenuhi janji-janji manis dari para perekrut, dan malam-malam penuh kegelisahan di asrama penampungan. Setiap hari, aku melihat wajah-wajah lain yang menyimpan cerita serupa. Harapan besar, kekhawatiran yang mendalam, dan beban keluarga di pundak. Kami adalah para pejuang tanpa seragam, bersenjata seadanya, siap bertempur melawan takdir. Hari keberangkatan tiba, dan aku masih ingat betul aroma pagi itu. Aroma tanah basah bercampur asap dapur. Keluarga besarku berkumpul. Ibu memelukku erat, air matanya membasahi bahuku. Bapak, yang biasanya tegar, hanya bisa menggenggam tanganku dan berpesan, "Jaga diri, Nduk, jaga hati dan kejujuranmu." Pelukan itu seolah menjadi kontrak batin. Aku tidak hanya membawa koper berisi pakaian dan sedikit bekal dari kampung, tetapi juga membawa seluruh harapan mereka. Aku berjanji pada diriku sendiri, aku tidak akan kembali sebelum berhasil. Penerbangan terasa tak berujung, melintasi samudra, meninggalkan segala yang kukenal. Ketika pesawat mendarat, udara Afrika menyambutku dengan kelembapan dan bau yang berbeda. Semuanya terasa asing, pemandangan, suara, hingga orang-orang yang berlalu lalang. Aku tiba di negara di Afrika Barat, sendirian, dengan bahasa Inggris yang pas-pasan dan hati yang berdebar kencang. Agen menjemputku dan mengantarkanku ke rumah majikan baruku. Selama perjalanan hatiku tak henti-hentinya berdoa. Aku memejamkan mata dan mencoba membayangkan wajah majikanku, berharap dia adalah orang yang ramah dan mudah diajak bicara. Mobil hitam mewah itu berhenti di depan gerbang yang sangat tinggi. Di balik gerbang itu, terhampar sebuah kompleks rumah mewah yang sangat besar. Ini bukan sekadar rumah, ini adalah istana. Jauh melampaui gambaran rumah orang kaya yang pernah terlintas di benakku. Seorang pria tinggi besar keluar dari rumah, didampingi oleh seorang pengurus. Pria itu, yang kemudian ku ketahui bernama Mr. Joseph, adalah majikanku. Aku segera turun dan menunduk dalam-dalam, mencoba menunjukkan kesopanan terbaikku. Mr. Joseph. Kesan pertamaku padanya, kaku ia memiliki postur yang sangat tinggi dan besar, seperti patung yang diukir dari batu granit. Wajahnya keras, tanpa senyum, dan matanya seolah menembusku, menilai dari ujung kaki sampai ujung kepala. Ia mengenakan pakaian yang sangat rapi dan mahal, tetapi aura di sekelilingnya terasa dingin, seperti udara di puncak gunung. "Sylvie?" tanyanya dengan suara berat dan aksen yang asing di telingaku. Itu adalah ucapan pertama yang kudengar darinya. Bukan sambutan, melainkan penegasan nama. "Iya Tuan, saya Sylvie." Jawabku dengan suara hampir berbisik. Mr. Joseph tidak membalas. Ia hanya mengangguk kecil, memberikan isyarat kepada pengurus untuk mengambil barang-barangku, lalu berbalik dan masuk ke dalam rumah. Tidak ada ucapan selamat datang, tidak ada basa-basi, hanya keheningan yang mencekam. Aku mengikuti langkah mereka masuk ke dalam rumah.
Interiornya luar biasa, perabotan mewah, lantai marmer mengkilap, lampu kristal yang menggantung megah. Tapi anehnya, meskipun dipenuhi kemewahan, suasana di dalamnya terasa sunyi dan dingin. Tidak ada tawa, tidak ada kehangatan yang biasa kurasakan di rumah-rumah Indonesia. Seolah-olah, rumah ini adalah sebuah museum yang indah, namun tanpa jiwa. Tugasku dijelaskan secara singkat dan tegas oleh pengurus. Aku harus bekerja keras, melayani segala kebutuhan Tuan Joseph dan anak-anaknya. Jadwal ketat, standar kebersihan yang sempurna. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Malam pertama di kamar kecil yang disediakan untukku, aku hanya bisa menatap langit-langit yang asing. Rasa takut dan rindu bercampur aduk. Aku teringat lagi pada pesan Bapak, jaga hati dan kejujuranmu. Aku tahu ini adalah awal dari pertarungan yang sebenarnya. Aku bukan lagi Sylvie si anak desa. Aku adalah Sylvie, TKWW yang harus bertahan di Istana Es Afrika, di bawah pengawasan Tuan Joseph yang galak dan jarang berbicara, kecuali soal pekerjaan. Ini adalah harga yang harus kubayar untuk mengubah nasib keluargaku. Dan aku siap. Aku terbangun oleh suara alarm yang kutetapkan jauh sebelum matahari terbit. Udara pagi di Afrika terasa berbeda. Lebih kering, lebih berat, dan dipenuhi kecemasan yang mendera. Kamarku kecil, terletak di bagian belakang rumah, dekat area dapur. Walau sederhana, kamar ini bersih. Dan itu adalah satu-satunya kenyamanan yang kupegang. Begitu aku melangkah keluar, aku memasuki dunia yang sama sekali berbeda. Dunia Mr. Joseph Istana itu, di siang hari, bahkan lebih mencolok kemewahannya. Lantainya terbuat dari marmer hitam dan putih yang mengkilap, memantulkan bayangan lampu gantung kristal yang tergantung di langit-langit setinggi 2 kali lipat tinggi badanku. Dindingnya dihiasi lukisan-lukisan besar yang seolah menatapku, isinya pemandangan abstrak dan potret-potret orang yang kaku. Rumah ini begitu besar sehingga setiap langkah kakiku di koridor terasa seperti gema yang memecah kesunyian. Tugas pertamaku adalah menyiapkan sarapan. Aku terbiasa dengan menu sederhana di desa. Tetapi di sini, daftar belanjanya terasa seperti menu hotel bintang 5. Aku harus berhati-hati agar tidak membuat kesalahan. Karena aku tahu, Mr. Joseph adalah tipe majikan yang sangat memperhatikan detail. Anak-anak Mr. Joseph, 2 orang, muncul untuk sarapan. Mereka adalah sumber kehangatan kecil di rumah ini, namun mereka pun terkesan diajarkan untuk bersikap formal. Mereka menyapaku dengan sopan dalam bahasa Inggris, tetapi tatapan mereka tidak menunjukkan rasa ingin tahu atau keakraban, melainkan sebuah jarak yang tegas. Mereka hanya bicara seperlunya, dan itu pun hanya kepada ayah mereka. Dan kemudian ada Mr. Joseph. Dia adalah pusat gravitasi yang dingin dari rumah ini. Saat dia muncul, suasana yang tadinya tegang berubah menjadi membeku. Posturnya yang tinggi besar, dipadukan dengan setelan bisnis mahal yang selalu ia kenakan, membuatnya tampak seperti raja yang baru turun dari takhta. Dia duduk di ujung meja makan panjang, membaca surat kabar, dan tidak mengeluarkan sepatah kata pun kecuali untuk memberi perintah singkat. Kopinya lebih panas. Bersihkan noda di taplak meja itu. Sekarang, setiap perintahnya bukan sebuah permintaan, melainkan sebuah dekret. Aku segera belajar bahwa kata-kata adalah komoditas langka dan berharga di sini. Dan biasanya, kata-kata itu hanya mengandung kritik atau instruksi. Tatapan matanya yang kaku itu seolah selalu mengawasiku, bahkan ketika dia sedang sibuk dengan dokumen atau telepon. Aku sering bertanya-tanya, apa yang terjadi pada pria ini sehingga ia bisa hidup di tengah kemewahan seperti ini, namun memancarkan aura kesepian yang begitu pekat. Di setiap sudut istana ini, aku merasakan keindahan materi yang luar biasa, tetapi nol kehangatan emosional. Ini adalah istana megah berdinding es. Setiap ruangan terasa seperti berlapis es, rapuh namun tajam. Pekerjaanku menuntut kesempurnaan. Setiap sudut harus bebas debu. Pakaiannya harus disetrika tanpa satupun lipatan. Bahkan cara menyajikan teh harus mengikuti ritual tertentu yang tidak tertulis. Aku bekerja dari fajar menyingsing hingga larut malam. Hampir tidak pernah beristirahat. Aku melakukan semua ini dengan hati-hati, karena aku tahu konsekuensi dari kesalahan. Agen sudah memberitahu Mr. Joseph adalah pengusaha yang sukses dan kejam dalam bisnis. Dia memecat karyawan tanpa ampun jika mereka tidak memenuhi standarnya. Rasa rindu pada keluarga mulai menggerogoti. Setiap malam, setelah semua pekerjaan selesai dan rumah kembali sunyi, aku akan duduk di tepi tempat tidur dan mengeluarkan foto keluarga. Senyum hangat bapak dan ibu adalah satu-satunya pemandangan yang nyata dan hangat yang kumiliki. Mereka adalah alasanku menahan segala tekanan ini. Suatu sore, saat aku sedang membersihkan perpustakaan pribadinya yang luas, dinding-dindingnya dipenuhi buku-buku tebal berbahasa asing,
Aku tanpa sengaja menjatuhkan sebuah buku. Suara gedebuk itu memecah keheningan, dan aku segera membeku. Jantungku berdebar kencang, takut Mr. Joseph mendengarnya. Saat aku buru-buru memungut buku itu, mataku menangkap sebuah bingkai foto yang tersembunyi di balik tumpukan majalah. Itu adalah foto seorang wanita muda yang cantik, tersenyum ceria, berdiri di samping Mr. Joseph. Mr. Joseph di foto itu tampak jauh lebih muda. Dan yang paling mengejutkan, dia tersenyum. Senyum yang tulus bahkan terkesan riang. Foto itu seolah menunjukkan sosok Mr. Joseph yang sama sekali berbeda dari yang kukenal. Bukan pria kaku yang penuh es, melainkan seorang kekasih yang bahagia. Aku segera mengembalikan bingkai itu ke tempatnya semula. Aku tidak berani menyentuhnya terlalu lama. Namun sekejap pandangan itu meninggalkan sebuah pertanyaan besar yang mengganggu pikiranku. Siapa wanita itu? Dan apa yang terjadi padanya sehingga senyum itu lenyap dari wajah Mr. Joseph, menggantikannya dengan kekakuan dan ketidakpercayaan yang begitu dalam? Aku menyadari, di balik kemewahan dan kekakuan ini, pasti ada sebuah kisah, sebuah trauma, sebuah misteri. Misteri itulah yang membuat udara di istana ini begitu dingin, seolah-olah ia sengaja membangun tembok es yang sangat tebal di sekeliling hatinya, menjaga jarak dari semua orang, termasuk anak-anaknya sendiri, dan terutama aku, si TKW baru dari desa yang jauh. Aku kembali fokus pada pekerjaanku, menyeka debu dari rak buku-buku mahal. Aku adalah seorang TKW pekerja, bukan penyidik. Tugas utamaku adalah bekerja keras dan melayani, meskipun majikanku dikenal galak dan jarang berbicara, kecuali soal pekerjaan. Aku harus membuktikan bahwa aku pantas dipercaya. Bukan karena harta, melainkan karena nilai-nilai yang kubawa dari kampung. Ketekunan dan kejujuran, itu adalah bekal satu-satunya yang kumiliki di tengah istana megah berdinding es ini. Aku tahu, hari-hari ke depan akan menjadi ujian terberat dalam hidupku. Setelah beberapa minggu bekerja, rutinitas di rumah Mr. Joseph mulai terbentuk, namun ketegangan tidak pernah hilang. Aku seperti berjalan di atas tali tipis yang terbentang di atas jurang kekecewaan. Setiap pagi adalah perlombaan melawan waktu dan standar kesempurnaan Mr. Joseph. Setiap malam adalah pertarungan melawan kelelahan dan rasa rindu yang menusuk. Mr. Joseph memang galak. Kata galak mungkin terdengar berlebihan untuk seorang majikan, tapi begitulah rasanya. Ketegasannya bukan hanya dalam nada bicara. Itu terpancar dari seluruh keberadaannya. Ia adalah seorang yang menuntut hasil tanpa peduli pada proses. Jika ada sedikit saja kesalahan dalam penyajian makanan, suhu yang kurang tepat, penataan yang miring, ia akan menegur tanpa ragu. Suaranya yang berat menggema di ruang makan yang mewah. Sylvie, piring ini tidak bersih sempurna. Aku bayar mahal untuk mendapatkan pelayanan yang sempurna. Teguran itu selalu menusuk. Sebagai anak desa yang menjunjung tinggi tata krama, ditegur dengan nada dingin seperti itu di depan anak-anaknya. Atau bahkan tamu bisnisnya terasa sangat memalukan. Aku hanya bisa menunduk, meminta maaf, dan segera memperbaiki kesalahan. Aku tidak berani membela diri, meskipun terkadang aku merasa teguran itu tidak adil atau terlalu berlebihan. Yang paling sulit adalah menghadapi tatapannya. Tatapan Mr. Joseph bukanlah tatapan marah biasa. Itu adalah tatapan yang syarat kecurigaan. Matanya seolah selalu mencari celah, mencari bukti bahwa aku, atau siapapun di sekitarnya, tidak jujur atau sedang merencanakan sesuatu. Tatapan itu membuatku merasa tidak nyaman, seolah kejujuranku sendiri dipertanyakan setiap detik. Aku sering menangkapnya menatapku saat aku sedang sibuk membersihkan atau melayani. Bukan tatapan tertarik, melainkan tatapan pengamatan yang intens dan dingin. Ia seperti sedang melakukan studi karakter terhadapku, membandingkan setiap gerak-geriku dengan standar yang ia ciptakan di benaknya. Aku yakin, standar itu terbentuk dari pengalaman pahit di masa lalu. Misteri tentang wanita di foto yang kulihat di perpustakaan terus menghantuiku. Itu menjadi satu-satunya petunjuk tentang masa lalu Mr. Joseph yang penuh kehangatan. Masa lalu yang seolah dimatikan oleh sesuatu yang traumatis. Aku mencoba mencari tahu lewat pengurus rumah, tetapi mereka hanya menggeleng, memberi isyarat bahwa itu adalah topik yang tabu. Jangan pernah bertanya tentang masa lalu Tuan Joseph, Sylvie. Itu bukan urusanmu. Fokus pada pekerjaanmu, ujar salah satu pengurus dengan nada memperingatkan. Larangan itu justru semakin memicu rasa penasaranku, sekaligus rasa kasihan yang samar. Kekayaan sebesar ini, jabatan setinggi ini, tetapi Tuan Joseph hidup dalam penjara ketidakpercayaan yang ia ciptakan sendiri. Ia kaya secara materi,
namun miskin secara emosi. Suatu malam, saat Mr. Joseph pulang larut dari perjalanan bisnis dan tampak sangat lelah, aku membawakannya segelas air hangat dan obat yang rutin ia minum. Biasanya tidak akan mengambilnya tanpa bicara. Namun, malam itu berbeda. Saat aku menyodorkan gelas, tangannya yang besar dan kekar tanpa sengaja menyenggol gelas itu hingga jatuh dan pecah di lantai marmer. Aku panik. Segera berlutut untuk membersihkan pecahan kaca itu. Aku menunggu bentakan, teguran pedas, atau bahkan ancaman pemecatan. Tapi yang kudengar hanya suara desahan pelan dari Mr. Joseph. Lupakan. Biar petugas kebersihan yang urus, katanya. Dengan suara yang terdengar lebih pelan dari biasanya, lebih manusiawi. Saat aku mendongak, mataku bertemu dengan matanya. Dalam sekejap itu, aku melihat sesuatu di balik kekakuan dan kekecewaan yang selalu ia pancarkan. Itu adalah kelelahan yang mendalam. Bukan hanya fisik tetapi juga mental. Ia tampak lelah menjadi pria yang selalu curiga dan tegang. Tuan Joseph, Anda terlihat sangat lelah, ucapku tanpa sadar. Kata-kata itu meluncur begitu saja dari mulutku. Sebuah keberanian yang seharusnya tidak kulakukan. Mr. Joseph terdiam. Wajahnya yang kaku berkerut sedikit, seolah terkejut mendengar ucapan yang tulus, bukan sekadar basa-basi atau permintaan maaf. Ia menatapku lama. Tatapannya kali ini berbeda. Bukan lagi tatapan investigasi yang dingin, melainkan tatapan yang kosong. Seolah jiwanya sedang bepergian jauh. Setelah beberapa detik yang terasa seperti keabadian, ia hanya berbalik dan masuk ke ruang kerjanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia tidak mengucapkan terima kasih, tetapi ia juga tidak memarahiku. Momen singkat itu meninggalkan kesan yang kuat. Aku menyadari Mr. Joseph bukanlah monster. Dia hanyalah manusia yang sangat terluka dan trauma. Dia membangun dinding galak itu bukan untuk menakuti orang lain, melainkan untuk melindungi dirinya dari pengkhianatan yang mungkin pernah ia alami, mungkin dari orang-orang yang ia cintai atau ia percayai sebelumnya. Sejak saat itu, meskipun rutinitas kerja tetap ketat dan Mr. Joseph tetap galak, ada perubahan kecil dalam caraku memandangnya. Aku tidak lagi melihatnya hanya sebagai majikan yang harus kutaati, tetapi sebagai seorang pria yang membutuhkan kejujuran. Bahkan jika ia sendiri tidak tahu bagaimana cara memintanya, aku bertekad, apapun yang terjadi, aku akan menjaga amanah dan kejujuran yang kubawa dari kampung. Aku tidak akan menjadi bagian dari alasan yang membuat tatapannya dipenuhi kecurigaan. Keputusan itu, untuk tetap berpegang pada kejujuran di tengah godaan kemewahan dan tekanan yang terus-menerus, tanpa kusadari, adalah langkah pertama yang akan menghancurkan dinding es di istana megah ini dan mengubah total takdirku. Pertarungan sebenarnya bukan melawan Mr. Joseph, tetapi melawan sistem ketidakpercayaan yang telah mengakar di rumah ini. Rutinitas harian yang monoton dan menekan terus berjalan, tetapi benih ketulusan yang kuperlihatkan di malam Mr. Joseph kelelahan itu seolah tidak pernah benar-benar lenyap. Meskipun Tuan Joseph kembali ke sikapnya yang kaku dan galak, aku merasa ada sedikit pergeseran halus dalam udara di sekitarnya, atau mungkin itu hanya harapanku saja. Aku terus bekerja, berpegangan pada prinsip kejujuran sore itu. Tugasku adalah membersihkan ruang keluarga utama, area yang jarang digunakan kecuali jika ada tamu penting, dan sofa-sofa di sana semuanya terbuat dari kulit mahal yang memerlukan perawatan khusus. Aku sedang merapikan bantal-bantal besar dan tebal ketika tanganku menyentuh sesuatu yang keras dan asing di antara celah sofa. Aku mendorong bantalan sofa sedikit dan menemukan sebuah dompet kulit berwarna coklat tua yang tebal. Dompet itu terbuat dari bahan kulit terbaik, terlihat sangat eksklusif. Aku tahu pasti itu milik Mr. Joseph, karena ia selalu membawa dompet semacam itu. Jantungku langsung berdebar kencang. Ini bukan dompet biasa. Aku memungutnya dengan tangan gemetar. Dompet itu terasa berat. Perlahan, didorong oleh rasa penasaran yang bercampur ketakutan, aku membuka sedikit resletingnya. Apa yang kulihat membuatku terdiam. Di dalamnya, terdapat setumpuk uang kertas mata uang lokal, Naira, yang sangat tebal. Jumlahnya pasti luar biasa besar. Jauh lebih banyak daripada seluruh gajiku selama setahun, bahkan mungkin lebih. Selain uang tunai yang jumlahnya fantastis itu, ada juga beberapa kartu kredit platinum, kartu akses eksklusif, dan yang paling penting, beberapa dokumen bisnis yang kelihatannya sangat rahasia dan penting. Dokumen-dokumen itu memiliki logo perusahaan yang sering kulihat di ruang kerjanya. Seketika itu juga, konflik batin yang paling hebat menyerbu pikiranku. Keluarga. Suara ibu dan bapak berbisik di telingaku. Aku memikirkan atap rumah di desa yang bocor,
biaya sekolah adikku yang tertunggak, dan obat bapak yang mahal. Uang sebanyak ini, hanya sebagian kecil saja yang kuambil. Tidak akan ada yang tahu. Mr. Joseph sangat kaya. Ia bahkan mungkin tidak menyadari hilangnya uang itu selama beberapa hari. Aku bisa saja menyembunyikannya. Aku bisa saja mengambil sedikit demi sedikit dari tumpukan uang itu dan mengembalikannya tanpa uang tunai, beralasan dompet itu ditemukan sudah kosong. Di tengah istana yang dingin ini, di mana kejujuran terasa seperti barang langka, siapa yang akan menyalahkanku? Siapa yang akan percaya pada TKW asing melawan pengusaha kaya? Tanganku mulai berkeringat. Aku merasa lemas, berdiri di tengah kemewahan yang bisa kuubah menjadi kekayaan pribadiku dalam sekejap mata. Namun, di tengah hiruk-pikuk godaan itu, suara lain terdengar lebih keras. Pesan Bapak. Jaga hati dan kejujuranmu. Nduk, aku ingat tatapan dingin Mr. Joseph. Tatapan yang selalu mencari bukti ketidakjujuran. Aku ingat cerita dari pengurus, bahwa banyak pekerja Mr. Joseph dipecat karena mencuri, dan itulah yang membuat sang tuan semakin kaku dan tidak percaya. Jika aku melakukan ini, aku tidak hanya akan mengkhianati amanah Mr. Joseph, tetapi yang lebih penting, aku akan mengkhianati diriku sendiri dan nilai-nilai yang dibawa dari kampung. Aku akan membuktikan bahwa segala kecurigaan Mr. Joseph selama ini adalah benar, bahwa semua orang hanya menginginkan hartanya. Aku akan menjadi satu lagi alasan baginya untuk menutup hatinya rapat-rapat. Aku menarik napas dalam-dalam, menenangkan detak jantungku yang berpacu kencang. Aku mengepalkan dompet itu erat-erat, seolah takut tanganku akan bertindak di luar kendaliku. Tidak. Aku tidak akan melakukannya. Aku segera mencari Mr. Joseph. Itu adalah waktu menjelang petang, dan biasanya ia berada di ruang kerjanya. Aku berjalan cepat, berusaha menyembunyikan dompet tebal itu di balik kain pembersih yang kubawa. Pintu ruang kerjanya terbuka sedikit. Aku mengetuk dengan pelan. Masuk, sahutnya tegas dari dalam. Aku melangkah masuk. Ruangan itu sangat maskulin, dipenuhi buku dan meja kayu jati yang besar. Mr. Joseph duduk di kursinya, matanya terpaku pada layar komputer. Ia mendongak, tatapannya langsung menajam. Kembali ke mode investigasi yang dingin. Ada apa, Sylvie? Apakah ada yang salah dengan makan malam? Tanyanya, suaranya mengandung sedikit ketidaksabaran. Aku berjalan pelan ke mejanya. Aku meletakkan kain pembersihku dan kemudian, dengan hati-hati, aku meletakkan dompet kulit coklat tua itu tepat di depan tangannya. Tuan Joseph, kataku, berusaha menjaga suara agar tetap stabil meskipun tenggorokanku tercekat. Saya menemukan ini, di bawah sofa di ruang keluarga. Saya segera mengembalikannya. Mr. Joseph menatap dompet itu, lalu menatapku. Alisnya yang tebal berkerut. Ia mengangkat dompet itu, merasakan bobotnya yang berat. Ia membukanya, melihat tumpukan uang tunai dan dokumen penting yang ada di dalamnya. Wajahnya, aku tidak pernah melihat ekspresi seperti itu di wajahnya. Ia tampak terkejut, bukan terkejut karena dompetnya ditemukan, melainkan terkejut karena dikembalikan. Ia tidak segera mengucapkan terima kasih. Ia hanya menatapku tanpa berkedip. Dalam keheningan yang panjang itu, aku merasa seperti berada di ruang sidang, dihakimi bukan karena kesalahan, tetapi karena tindakanku yang jujur. Kau tidak membukanya? Tanyanya, suaranya lebih pelan dan penuh keraguan. Saya membukanya, Tuan, jawabku jujur. Untuk memastikan isinya, ada banyak uang tunai dan dokumen penting. Saya mengembalikannya tanpa kurang 1 sen pun. Mr. Joseph menghembuskan napas panjang. Ia menyandarkan punggungnya ke kursi. Matanya masih menatapku. Tetapi kali ini, tatapannya seolah melunak. Kecurigaan yang selama ini menjadi dinding tebal di antara kami, perlahan mulai retak. Ia benar-benar terkejut, seolah kejujuran sebesar itu adalah keajaiban yang tidak pernah ia duga akan saksikan di rumahnya sendiri. Momen ini adalah titik balik kepercayaan yang pertama, yang membuka pintu menuju perubahan takdir yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku telah melewati ujian pertama. Setelah momen di ruang kerja itu, aku merasa lemas sekaligus lega. Agni sudah melakukan yang terbaik. Aku sudah memilih kejujuran, bahkan di tengah godaan yang paling berat. Setelah aku meninggalkan ruangannya, aku kembali ke rutinitasku, mencoba melupakan ketegangan yang baru saja terjadi. Aku tahu, aku mungkin tidak akan mendapatkan ucapan terima kasih yang formal, tetapi yang terpenting, aku telah menjaga integritasku. Keesokan harinya, Mr. Joseph berperilaku sedikit berbeda. Ia masih kaku dan berbicara seperlunya.
tetapi ada sesuatu yang hilang dari tatapannya. Intensitas kecurigaan yang mencekik itu mulai memudar. Ketika ia memberiku perintah, ia melakukannya dengan nada yang lebih netral, tidak lagi penuh tuduhan tersembunyi. Sore harinya, ketika aku sedang membersihkan meja kerjanya yang luas, Mr. Joseph memanggilku. Ia tidak berada di ruang kerjanya, melainkan duduk di sofa tunggal di area baca, sebuah tempat yang jarang ia gunakan. Ia memberi isyarat agar aku duduk di kursi seberangnya. Jantungku kembali berdebar. Aku mengira dia akan memberikan bonus atau menawariku kenaikan gaji, sebuah hadiah atas kejujuranku. Namun, ia tidak membahas uang. "Sylvie," ia memulai. Suaranya pelan dan berat, tidak seperti suara bos yang galak, melainkan suara seorang pria yang sedang bergumul dengan pikirannya. "Duduklah. Aku ingin bicara sebentar." Aku duduk dengan kaku di tepi kursi. Aku menatap lantai, tidak berani menatap matanya secara langsung. Aku sudah memecat banyak orang di rumah ini," katanya, tiba-tiba. Pengakuannya mengejutkanku. Ini adalah kali pertama ia berbicara tentang hal pribadi tanpa ada kaitannya dengan instruksi kerja. Mereka datang dengan wajah baik, dengan janji kesetiaan. Tetapi tidak lama kemudian mereka melihat angka. Mereka melihat kekayaan yang kumiliki, dan mata mereka berubah menjadi serakah. Ia berhenti sejenak, mengambil napas dalam-dalam. Wajahnya, yang biasanya tampak seperti topeng yang tidak bisa ditembus, kini menunjukkan guratan lelah yang mendalam. Itu adalah wajah yang retak. Aku tidak pernah bisa percaya pada siapapun lagi setelah itu. Baik rekan bisnis maupun orang-orang di rumah ini, setiap orang yang kupekerjakan, setiap orang yang mendekatiku, aku selalu berasumsi bahwa mereka hanya mencari cara untuk mencuri atau mengambil keuntungan. Kata-katanya menjelaskan banyak hal. Itu adalah kunci dari misteri kekakuan dan kecurigaan yang selama ini ia pancarkan. Pria ini bukan terlahir galak. Ia dibuat galak oleh pengkhianatan berulang. Tadi malam, kau mengembalikan dompet itu. Kau tidak tahu betapa banyak uang di dalamnya. Tapi kau tahu isinya penting. Kau bisa saja mengambilnya. Dan tidak ada yang akan tahu. Uang itu jauh lebih banyak dari gajimu selama 3 tahun. Tapi kau mengembalikannya, tanpa mengambil sepeser pun. Ia menatapku langsung. Kali ini, tatapannya tidak lagi dingin. Ada campuran rasa syukur, kebingungan, dan kekaguman yang samar di dalamnya. "Mengapa, Sylvie? Mengapa kau melakukannya? Aku tidak pernah bersikap baik padamu. Aku galak, dan aku menuntut banyak hal. Kau punya 1000 alasan untuk membenciku dan mengambil kesempatan itu." Aku memberanikan diri mengangkat kepala dan menatapnya. Aku teringat pada bapak dan pesan terakhirnya. "Tuan Joseph," jawabku, suaraku bergetar sedikit karena emosi. "Saya datang ke sini untuk bekerja, bukan untuk mencuri. Saya datang untuk membantu keluarga saya dengan cara yang halal. Jika saya mengambil uang itu, saya tidak akan bisa tidur nyenyak. Saya akan mengkhianati amanah yang diberikan keluarga saya. Uang sebanyak itu tidak ada gunanya jika didapat dari cara yang kotor." Aku melihat sesuatu yang menyerupai seutas kelegaan melintas di matanya. Seolah-olah, setelah sekian lama berpegangan pada hipotesis bahwa semua orang itu jahat, akhirnya ada bukti nyata yang menentang keyakinannya. Aku telah menyelamatkan bukan hanya dompetnya, tetapi juga secercah harapannya pada kemanusiaan. "Terima kasih, Sylvie," ucapnya. Kata itu sederhana, tetapi keluar dari mulut Mr. Joseph, kata itu memiliki bobot yang setara dengan janji bernilai jutaan. "Aku menghargai kejujuranmu lebih dari yang kau bayangkan." Dia tidak memberiku uang tunai sebagai hadiah. Dia tidak menaikkan gajiku saat itu juga. Dia hanya memberiku kepercayaan. Dan bagiku, kepercayaan dari pria sekaku dia, yang telah berulang kali dikhianati, terasa jauh lebih berharga daripada semua uang di dompet itu. Sejak hari itu, meskipun Mr. Joseph tetap sibuk dengan bisnisnya, ia mulai menunjukkan perhatian kecil. Ketika ia melihatku bekerja terlalu larut, ia akan menyuruhku beristirahat lebih awal. Ketika ia melihatku kesulitan memahami instruksi yang rumit, ia akan menjelaskan dengan lebih sabar. Dinding es di antara kami mulai menipis, dan aku mulai menyadari bahwa di balik pria yang galak dan kaku ini, ada hati yang rapuh dan sangat merindukan ketulusan. Ini adalah awal dari sebuah babak baru, di mana hubungan majikan dan pekerja mulai bergeser, didasari oleh satu fondasi tak ternilai yang kubawa dari kampung, kejujuran mutlak. Namun aku tahu ujian belum selesai. Kepercayaan yang baru tumbuh ini masih sangat rapuh. Beberapa minggu berlalu sejak insiden dompet, dan suasana di rumah memang berubah. Mr. Joseph tidak menjadi hangat secara instan,
tetapi kepekaannya terhadap pekerjaanku terasa berbeda. Ia sesekali bertanya tentang keluargaku di Jawa, dan ia mulai merespon sapaanku dengan anggukan yang sedikit lebih lama. Walau begitu, aturan tetap aturan. Pekerjaanku harus sempurna, dan perintah harus diikuti. Hubunganku dengan anak-anak Mr. Joseph, terutama si bungsu, Zaki, berusia sekitar 6 tahun, juga mulai membaik. Karena Mr. Joseph sibuk, aku sering menemani Zaki di rumah. Zaki adalah anak yang pendiam, mewarisi sikap formal ayahnya. Tetapi ia memiliki mata yang besar dan polos. Aku sering membacakan cerita pendek padanya saat sore hari. Suatu sore yang tenang, saat aku sedang menyiapkan makan malam di dapur, aku mendengar suara tangisan Zaki yang sangat keras dari lantai atas. Tangisan itu bukan tangisan rengekan biasa. Itu terdengar panik dan penuh kesakitan. Aku segera berlari ke atas. Aku menemukan Zaki terbaring di tempat tidur kamarnya. Wajahnya merah padam, tubuhnya menggigil hebat. Ketika aku menyentuh dahinya, panasnya terasa seperti api. Demamnya sangat tinggi dan ia mulai meracau dalam tidur. Ini jelas bukan demam biasa. Jantungku langsung mencelos. Di rumah sebesar ini, yang biasanya dipenuhi pengurus dan pengawal, sore itu sebagian besar staf sudah pulang atau sedang bertugas di luar kompleks. Mr. Joseph sedang tidak di rumah. Ia sedang dalam pertemuan penting yang seringkali berlangsung hingga larut malam. Pengurus rumah tangga utama, yang biasanya tahu harus berbuat apa, sedang izin pulang kampung. Aku sendirian, dengan anak majikan yang sedang sakit parah. Aku berusaha menelepon Mr. Joseph. Aku menelepon nomor kantornya, nomor pribadinya, berkali-kali. Semuanya masuk ke kotak suara atau sibuk. Panik mulai menyerangku. Aku tahu, waktu adalah hal yang krusial dalam kondisi darurat medis. Jika aku menunggu perintah Mr. Joseph, keadaannya bisa memburuk. Aku melihat Zaki. Wajahnya semakin pucat di bawah demam tinggi itu. Aku teringat pada pesan dari kampung. Dalam keadaan darurat, bertindaklah dengan hati, bukan dengan aturan. Aku harus membuat keputusan drastis, keputusan tanpa perintah. Aku tidak punya waktu untuk berpikir panjang. Aku segera mengambil kunci mobil darurat yang disimpan di laci dapur. Kunci itu hanya boleh digunakan oleh pengawal atau pengemudi. Aku membungkus Zaki dengan selimut tebal, menggendongnya erat-erat, dan bergegas menuju mobil. Saat aku melaju keluar dari gerbang kompleks, rasa takut bercampur adrenalin memenuhi diriku. Aku seorang TKW, dan aku mengendarai mobil mewah majikanku tanpa izin, membawa anaknya ke tempat yang mungkin saja tidak disetujui oleh ayahnya. Konsekuensi dari tindakanku bisa sangat parah. Aku bisa dituduh menculik atau dipecat seketika, terlepas dari niat baikku. Aku beruntung. Rumah sakit terdekat yang cukup layak tidak terlalu jauh. Begitu sampai, aku langsung membawa Zaki ke unit gawat darurat. Aku menjelaskan kondisinya kepada perawat dan dokter dengan bahasa Inggrisku yang terbata-bata. Tetapi urgensi di mataku cukup meyakinkan mereka. Dokter segera mengambil tindakan. Sambil menunggu di ruang tunggu, aku terus mencoba menghubungi Mr. Joseph. Setelah hampir 1 jam, teleponku akhirnya tersambung. Hello, Sylvie, ada apa? Aku sedang rapat penting. Suara Mr. Joseph terdengar tegang dan kesal. Tuan Joseph, maafkan saya, Zaki. Zaki demam tinggi sekali, Tuan. Saya tidak bisa menghubungi Anda. Saya membawanya ke rumah sakit sekarang, kataku, berusaha menahan tangis. Hening yang sangat panjang di ujung telepon. Aku bisa membayangkan wajah kaku Mr. Joseph di seberang sana, marah karena aku telah melanggar semua protokol dan bertindak tanpa izin. Rumah sakit mana? Aku akan segera ke sana. Jangan bergerak dari tempatmu. Perintahnya, suaranya kini terdengar seperti badai yang ditahan. Marah tetapi khawatir. Aku menunggu dengan cemas selama hampir 2 jam. Ketika pintu ruang tunggu terbuka, Mr. Joseph muncul. Ia tidak lagi mengenakan jas rapi. Kemejanya tampak kusut dan dasinya sudah dilepas. Ia berlari masuk, wajahnya tampak panik dan tidak terawat. Sebuah pemandangan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ia langsung menuju tempatku. Di mana Zaki? Ya, what you done? Tanyanya. Suaranya menuntut. Aku menjelaskan semua yang terjadi. Dari demam mendadak hingga keputusanku untuk segera membawanya ke rumah sakit. Aku sudah siap menerima makian atau surat pemecatan. Mr. Joseph hanya mendengarkan. Matanya yang tajam menatapku dari awal hingga akhir cerita. Setelah aku selesai, ia tidak mengucapkan satu pun kata marah. Ia hanya berdiri di sana, terdiam, memproses informasi. Seorang dokter keluar, menjelaskan bahwa Zaki mengalami infeksi serius yang memerlukan penanganan cepat.
Dokter itu menekan, jika terlambat sedikit saja, kondisinya bisa jauh lebih buruk. Pernyataan dokter itu adalah palu yang menghantam Mr. Joseph. Ia menoleh ke arahku, dan di matanya, aku tidak lagi melihat kemarahan. Hanya rasa terima kasih yang sangat besar, dan sedikit rasa takut yang baru saja ia rasakan. Ia mendekatiku, dan ini adalah pertama kalinya ia melakukan sesuatu yang begitu personal. Tangannya yang besar dan kekar diletakkan di pundakku. "Sylvie," katanya suaranya tercekat. "Terima kasih. Kau menyelamatkan anakku. Kau bertindak ketika aku tidak bisa dihubungi. Kau tahu, banyak pekerja lain akan takut dan hanya menunggu perintahku, meskipun mereka tahu itu akan terlambat. Tapi kau mempertaruhkan pekerjaanmu untuk Zaki. Itu adalah titik balik kepercayaan kedua, yang jauh lebih emosional daripada yang pertama. Aku tidak hanya membuktikan kejujuran, aku membuktikan ketulusan hati dan keberanian. Aku telah melanggar aturan, tetapi aku telah menyelamatkan nyawa anaknya." "Aku minta maaf karena melanggar aturan, Tuan," kataku pelan. "Tidak," potongnya tegas. "Aku yang seharusnya minta maaf karena tidak mempercayai hatimu lebih awal. Tindakanmu ini menunjukkan bahwa kau memiliki hati yang tulus." Malam itu, Mr. Joseph tidak membicarakan pekerjaan atau uang. Ia menghabiskan malam di rumah sakit, tetapi ia sesekali menatapku dengan tatapan yang penuh rasa hormat dan syukur. Aku menyadari, Mr. Joseph akhirnya membuka matanya bukan hanya untuk melihat kejujuranku sebagai pekerja, tetapi untuk melihat aku sebagai seorang manusia yang tulus. Dinding es di antara kami kini bukan hanya retak. Sebagian besar telah runtuh. Sebuah takdir baru telah diputuskan, bukan oleh kontrak kerja, tetapi oleh sebuah tindakan keberanian dan ketulusan hati. Setelah insiden Zaki, kehidupan di istana itu berubah drastis, jauh melampaui perubahan kecil pasca dompet. Zaki pulih dengan cepat, dan Mr. Joseph menunjukkan rasa terima kasihnya dengan cara yang sangat personal. Ia memastikan aku mendapat waktu istirahat yang layak, dan bahkan menanyakan kabar orang tuaku di Jawa Tengah. Mr. Joseph yang kukenal sebagai pria kaku dan galak seolah mulai mencair. Ketegangannya mereda, dan ia mulai berbicara denganku bukan hanya sebagai majikan kepada pekerja, tetapi sebagai seorang pria kepada orang yang ia hormati. Ia sering menceritakan tentang perusahaannya, tentang bagaimana ia membangun kekayaannya dari nol, dan sesekali ia melontarkan kalimat samar tentang kesepiannya di puncak kesuksesan. Aku menyadari bahwa dua tindakanku, mengembalikan harta dan menyelamatkan nyawa, telah menghancurkan seluruh sistem kepercayaannya yang berbasis pada kecurigaan. Aku telah membuktikan bahwa tidak semua orang didorong oleh keserakahan. Aku telah menjadi pengecualian yang ia cari selama ini. Beberapa minggu berlalu dengan suasana yang semakin hangat. Aku merasa nyaman bekerja di sana, tanpa lagi dihantui ketakutan akan teguran atau pemecatan. Aku bahkan mulai berani bercanda ringan dengan anak-anaknya. Suatu sore, saat aku sedang bersiap menyelesaikan pekerjaanku, Mr. Joseph memanggilku melalui intercom. "Sylvie, datanglah ke ruang kerjaku. Ada hal penting yang harus kubicarakan. Sekarang." Meskipun nadanya terdengar serius, tidak ada lagi ketegasan yang mengancam. Namun suaranya mengandung bobot yang membuat jantungku kembali berdebar. Aku segera merapikan diri dan menaiki tangga menuju ruang kerjanya. Sebuah ruangan yang selalu terasa formal dan intimidatif. Aku mengetuk pintu dan masuk. Mr. Joseph sudah menungguku. Kali ini, ia tidak duduk di belakang meja kerja yang besar, melainkan berdiri di depan jendela yang memamerkan pemandangan kota. Ia tidak mengenakan setelan bisnis lengkap, hanya kemeja yang digulung lengannya, memberinya kesan yang sedikit lebih rileks namun tetap berwibawa. "Duduklah, Sylvie," katanya, memberi isyarat ke sofa kulit yang biasanya digunakan untuk tamu bisnis. Aku duduk, merasakan ketegangan yang kembali menyelimutiku. Aku bertanya-tanya, apakah ini tentang tugas baru? Kenaikan gaji besar? Atau mungkin ia telah mengambil keputusan untuk mengirimku pulang karena ia merasa sudah terlalu dekat denganku. Mr. Joseph berbalik dan berjalan pelan ke mejanya. Ia mengambil napas panjang, dan aku bisa melihat ada perjuangan batin yang hebat di wajahnya yang biasanya tenang. "Sylvie," ia memulai, suaranya pelan namun jelas. "Aku tidak akan bertele-tele. Ku ingin bicara tentang masa depanmu dan masa depanku." Aku menunduk, menunggu keputusan besar apapun yang akan ia sampaikan. "Selama beberapa bulan terakhir, aku telah mengamatimu. Aku telah menguji kejujuranmu dengan uang, dan aku telah menguji ketulusanmu dengan nyawa anakku.
Ia berhenti, langkah kakinya mendekatiku, dan ia berdiri tepat di depanku. Aku sudah melihat banyak pengkhianatan dalam hidupku. Aku sudah melihat uang mengubah orang baik menjadi monster. Aku sudah melihat orang-orang yang kupercayai menikamku dari belakang. Aku kehilangan keyakinan pada manusia dan karena itu, aku kehilangan kebahagiaan di rumah ini. Ia menatapku. Tatapannya kini bukan lagi investigasi, melainkan permohonan. Tapi kau berbeda, Sylvie. Kau mengembalikan harta yang bisa mengubah hidupmu. Kau mempertaruhkan pekerjaanmu demi anakku. Kau membawa nilai-nilai yang hilang di dunia ini. Kau membawa ketulusan. Kemudian ia membungkuk sedikit, dan kata-kata yang keluar dari mulutnya membuat seluruh duniaku serasa berhenti berputar. Aku ingin menikahimu, Sylvie. Udara di ruangan itu seolah menghilang. Aku terdiam, tidak mampu memproses kalimat itu. Seorang TKW dari desa di Jawa Tengah dilamar oleh seorang pengusaha kaya raya di Afrika? Ini terdengar seperti cerita dongeng yang terlalu dilebih-lebihkan. Tuan Joseph. Aku akhirnya berhasil berbisik. Tenggorokanku kering. Maaf, tapi saya tidak mengerti. Saya hanyalah seorang pekerja rumah tangga. Saya tidak pantas. Aku merasa minder. Perbedaan status sosial, budaya, dan bahkan ras yang memisahkan kami terasa seperti jurang yang tak mungkin diseberangi. Mr. Joseph menggeleng pelan. Justru karena itu, aku tidak butuh gelar, kekayaan tandingan, atau kecantikan yang bisa dibeli. Aku sudah punya semua itu. Aku hanya butuh satu hal, Sylvie. Aku hanya ingin seorang istri yang bisa membuatku percaya. Ia menegaskan lamarannya, suaranya penuh keseriusan. Aku tahu ini mengejutkan, tapi percayalah, aku serius. Aku ingin kau menjadi pendamping hidupku, ibu bagi anak-anakku, dan yang terpenting, orang yang bisa kututup mata dan kupercayai sepenuhnya, tanpa keraguan. Lamaran itu meskipun mengejutkan, Majelis membuat ia begitu kaku dan fokus pada kejujuran. Dia tidak mencari pasangan hidup yang biasa. Dia mencari penawar untuk luka pengkhianatan di hatinya. Dan ia menemukannya padaku, seorang gadis desa yang hanya berbekal kejujuran. Ini adalah momen konflik internal paling besar yang pernah kurasakan. Di satu sisi, ada harapan untuk masa depan yang luar biasa bagi keluargaku. Di sisi lain, ada rasa tidak pantas, ketakutan akan perbedaan budaya yang sangat besar, dan ketidakpercayaan bahwa takdir semanis ini bisa menjadi kenyataan. Mr. Joseph membiarkanku terdiam untuk mencerna semuanya. Ia kemudian melanjutkan, membuat pernyataannya semakin sulit untuk ditolak. Ia berbicara tentang mahar yang akan ia berikan, sebuah mas kawin yang akan menjadi jaminan bagi masa depan kami. Ruangan kerja Mr. Joseph terasa hening. Hanya ada suara napasku yang memburu dan detak jantungku yang menggila. Lamaran itu, kata-kata yang keluar dari bibir pria yang selama ini hanya kukenal sebagai majikan yang galak, masih terasa seperti gema. Aku masih duduk kaku, tak mampu merangkai kata-kata penolakan atau penerimaan yang logis. Tuan Joseph, ini terlalu cepat. Saya hanyalah seorang TKW, kami berbeda dunia. Saya tidak bisa, bisikku. Air mata mulai menggenang karena rasa minder yang luar biasa. Perbedaan antara kami terasa seperti jurang yang menganga. Aku takut jika semua ini hanyalah ilusi atau lelucon kejam. Mr. Joseph menghela napas, ekspresinya serius dan tenang. Ia tahu betul keraguan yang kurasakan. Ia berjalan ke mejanya, membuka laci kecil, dan mengeluarkan sebuah kotak beludru merah yang elegan. Dengarkan aku, Sylvie. Aku tidak menawarkan ini karena aku sedang kesepian atau karena aku gila. Aku menawarkannya karena aku tahu nilai sejati dari dirimu. Aku tidak mencari kesenangan sementara. Aku mencari fondasi untuk sisa hidupku. Ia membuka kotak beludru itu. Di dalamnya, terbaring sebuah kalung emas murni dengan desain yang sangat indah dan klasik, dihiasi berlian-berlian kecil yang berkilauan ditimpa cahaya ruangan. Kalung itu tampak sangat mewah, simbol status dan kemewahan yang tak terbantahkan. Ini adalah mahar pertama, simbol komitmenku, katanya. Suaranya kini terdengar lembut namun penuh otoritas. Aku tahu kau datang ke sini untuk keluargamu. Aku menghargai tekadmu untuk menolong mereka dengan cara yang terhormat. Mr. Joseph kemudian mengambil selembar dokumen dari mejanya. Dokumen itu tampak seperti sertifikat bank atau semacamnya, dengan banyak angka dan logo resmi. Aku ingin pernikahan ini memberikan jaminan, bukan hanya untukmu, tetapi juga untuk masa depan keluargamu. Aku tidak ingin ada keraguan di hatimu bahwa aku serius dan bahwa aku menghargai pengorbanan yang kau lakukan untuk keluargamu. Ia kemudian mengucapkan angka yang membuatku merasa seperti mendengar bahasa asing, angka yang sangat besar sehingga akal sehatku kesulitan memprosesnya.
Sebagai mas kawin resmi, aku menjanjikan uang sebesar 500 juta naira. Aku hanya bisa menatapnya kosong. Aku tidak tahu persis berapa nilai tukar naira ke rupiah saat itu. Tetapi angka 500 juta saja sudah terdengar seperti jumlah kekayaan yang hanya ada di mimpi. Mr. Joseph melihat kebingunganku. Ia mengambil kalkulator saku dan dengan cepat menunjukkan konversi perkiraan. Dalam mata uang negaramu, itu setara dengan kurang lebih 75 miliar rupiah. Angka itu seperti sambaran petir, 75 miliar rupiah. Seluruh beban keuangan keluargaku, semua impian masa depan adikku, semua ketakutan akan kemiskinan yang kami rasakan, seolah terangkat dalam sekejap mata oleh satu kalimat itu. Angka itu bukan lagi sekadar uang, itu adalah kebebasan finansial mutlak untuk 7 turunan. Aku terisak. Bukan karena keserakahan, tetapi karena realisasi betapa besarnya takdir yang tiba-tiba diletakkan di pangkuanku. Ini adalah janji yang jauh melampaui tugas seorang TKW. Ini adalah janji untuk mengubah seluruh garis keturunan keluargaku, Tuan Joseph. Saya tidak bisa menerima mahar sebesar ini. Ini terlalu berlebihan. Saya tidak pantas mendapatkannya, kataku. Kini air mataku tumpah. Aku merasa takut. Takut dengan tanggung jawab dan kemewahan yang datang bersamanya. Pantas atau tidak pantas, itu bukan urusanmu lagi, Sylvie. Itu urusanku. Dan bagiku, kejujuran dan ketulusanmu jauh lebih berharga daripada jumlah ini. Uang ini hanyalah jaminan bahwa kau akan aman bersamaku, dan kau bisa membantu keluargamu tanpa harus bekerja keras lagi. Jelasnya tegas. Ini adalah kontrak kepercayaan yang kuberikan padamu. Pikirkan ini bukan sebagai hadiah, melainkan sebagai pengakuan atas nilai dirimu. Ia kemudian menceritakan lagi, lebih detail, tentang pengkhianatan yang ia alami, tentang bagaimana mantan rekannya mencuri jutaan dari perusahaannya, bagaimana orang-orang yang ia cintai meninggalkannya karena ia bangkrut sesaat. Kekayaannya sekarang adalah hasil dari kerja keras, tetapi itu juga menjadi magnet bagi orang-orang palsu. Aku sudah lelah hidup dengan kecurigaan, Sylvie. Aku ingin pulang ke rumah dan tahu bahwa wanita yang menungguku adalah wanita yang bisa kutinggalkan sendirian dengan semua hartaku, dan aku tahu dia akan menjaganya, bukan mencurinya. Dan itu adalah kau, kata-katanya tulus. Keinginannya sangat jelas. Ia ingin menyembuhkan luka batinnya dengan fondasi kejujuran mutlak. Aku memandang kalung emas itu, lalu dokumen bank yang mencantumkan jumlah fantastis itu, dan akhirnya menatap mata Mr. Joseph. Aku melihat di sana bukan nafsu, bukan kesombongan, melainkan keseriusan yang hampir putus asa untuk menemukan kedamaian. Aku teringat betapa aku merindukan keluarga dan betapa aku ingin membantu mereka. Aku teringat betapa mulianya niatku merantau ke benua asing. Dengan menerima mahar ini, aku tidak hanya menolong keluargaku, aku juga memberikan penawar pada hati Mr. Joseph yang terluka. Setelah keheningan yang lama, aku mengangguk perlahan. Air mata masih membasahi pipiku. Saya menerima lamaran Anda, Tuan Joseph, kataku. Suaraku nyaris tidak terdengar. Senyum kecil, yang pertama kali kulihat selain di foto lama itu, merekah di wajah Mr. Joseph. Senyum itu tidak lebar tetapi penuh kelegaan. Ia segera menelepon tim hukumnya dan membuat persiapan. Kisah pernikahan kami, seorang TKW dari desa di Jawa Tengah dan seorang pengusaha kaya Afrika, segera menjadi berita utama viral di media internasional. Namun yang paling penting, bagi kami berdua, itu adalah perjanjian yang didasari oleh fondasi termahal, kepercayaan. Keputusan telah dibuat. Setelah aku mengucapkan kata ya di ruang kerja itu, segala sesuatunya bergerak dengan kecepatan kilat, seolah Mr. Joseph, yang kini adalah tunanganku, tidak ingin ada keraguan yang menyelinap masuk. Dia adalah seorang pengusaha ulung. Dan ia menjalankan urusan pernikahan ini layaknya sebuah proyek besar yang harus diselesaikan dengan sempurna dan cepat. Tim hukumnya segera bekerja. Perjanjian pranikah disiapkan, memastikan mahar fantastis itu terjamin dan aman secara hukum. Aku, yang tadinya hanya seorang TKW yang mengurus rumah, kini disibukkan dengan kunjungan penata busana, perancang perhiasan, dan koordinator acara. Semuanya terjadi dalam linglung yang menyenangkan, membuatku sesekali mencubit diri sendiri untuk memastikan bahwa aku tidak sedang bermimpi. Namun, yang paling krusial adalah bagaimana aku akan menjelaskan ini pada keluargaku di Jawa Tengah. Mr. Joseph memberiku ponsel baru yang canggih dan memintaku menelepon mereka. Aku duduk di kamarku, yang sebentar lagi akan menjadi kamar tamu, dan menekan nomor rumah kami dengan tangan yang gemetar hebat. Bapak yang mengangkat telepon.
Suaranya terdengar lelah, tetapi bahagia mendengar suaraku. "Nduk, bagaimana kabarmu di sana? Sehat-sehat kan? Kerja keras, ya, jangan lupakan salatmu." Mendengar suaranya, air mataku langsung tumpah. Bagaimana aku bisa menjelaskan bahwa kerja keras yang ia maksud sebentar lagi akan berubah total? "Bapak, Ibu," aku terisak. Kesulitan mencari kata yang tepat. "Sylvie baik, Pak, tapi ada berita yang sangat besar. Saya akan menikah, hening di ujung sana." Hanya suara desahan Bapak yang terdengar. "Menikah? Dengan siapa, Nduk? Dengan siapa kamu menikah di sana?" tanyanya. Suaranya dipenuhi kekhawatiran dan kebingungan. Aku menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Aku menceritakan semuanya. Dari awal aku bekerja, insiden dompet, Zaki, hingga lamaran serius Mr. Joseph, dan jumlah mahar yang ia tawarkan. Aku berbicara selama hampir 1 jam, berusaha meyakinkan mereka bahwa ini bukan tipuan, bukan paksaan, melainkan sebuah takdir yang datang karena kejujuran. Ketika aku menyebutkan angka 75 miliar rupiah, Ibu menjerit histeris di latar belakang. Bapak terdiam lama. "Nduk, Bapak tidak peduli dengan uang itu," kata Bapak akhirnya. Suaranya kini terdengar berat dan penuh wibawa. "Bapak hanya ingin tahu satu hal. Apakah dia pria baik? Dan apakah kamu bahagia?" Aku menangis lagi, kali ini tangisan lega. "Dia pria baik, Pak. Dia kaku, tapi hatinya tulus. Dia melamarku karena dia percaya padaku. Saya merasa aman bersamanya, Pak." Setelah berjam-jam telepon dan video call singkat, perlahan-lahan keluarga kami mulai percaya. Mereka sepakat, jika pria ini melamar dengan niat baik dan menghargai kejujuran, maka itu adalah restu dari Tuhan. Mr. Joseph mengatur agar perwakilan keluargaku dapat segera terbang ke Afrika untuk menjadi wali, meskipun dengan protokol yang sangat ketat karena keterbatasan waktu. Namun, sebelum keluargaku tiba, berita itu meledak. Entah bagaimana, entah dari siapa, mungkin dari bocoran di tim hukum Mr. Joseph, atau dari staf rumah yang terkejut. Kisah ini menyebar ke media lokal Afrika. Dengan cepat, kisah itu melompat ke media internasional. Headline media online dan cetak di mana-mana menjadi Cinderella Afrika, Tika Dawe asal Asia menikahi konglomerat misterius Afrika. Mahar fantastis. Pengusaha kaya melamar pembantunya dengan puluhan miliar rupiah. Fotonya buram, tetapi jelas menunjukkan Mr. Joseph dan aku. Tiba-tiba, aku yang tadinya hanya seorang pekerja tak terlihat, kini menjadi sorotan dunia. Wajahku ada di berita. Kisahku dibahas di forum-forum internet. Komentar-komentar beragam. Ada yang menyebutku beruntung. Ada yang menuduhku menggunakan sihir atau strategi licik. Dan tentu saja, ada yang skeptis bahwa pernikahan ini akan bertahan lama. Aku merasa kewalahan. Aku terbiasa dengan kesunyian desa dan ketidakjelasan hidup di balik tembok istana. Tiba-tiba aku harus menghadapi badai popularitas yang mengerikan. Mr. Joseph menyadari kegelisahanku. Ia datang kepadaku. "Jangan dengarkan mereka, Sylvie. Mereka hanya melihat angka. Mereka tidak melihat nilai. Mereka tidak tahu apa yang telah kita bangun." Ia memberikan perlindungan penuh. Ia mengadakan konferensi pers singkat yang diatur dengan sangat rapi, di mana ia dengan tegas menyatakan niat baiknya, memuji kejujuranku, dan menyatakan bahwa ini adalah pilihan pribadinya. Tindakan ini meredam sebagian besar spekulasi negatif. Persiapan pernikahan terus berlanjut. Gaun pengantin mewah, lokasi upacara yang indah, semuanya diatur dengan detail sempurna. Ini adalah pernikahan impian, tetapi di balik kemegahannya, aku memegang teguh satu janji. Pernikahan ini adalah tentang kepercayaan, bukan kemewahan. Keluargaku tiba, dan pertemuan antara Bapak dan Mr. Joseph berjalan lancar. Mr. Joseph bersikap sangat hormat, dan Bapak, setelah menatap mata Mr. Joseph lama, mengangguk. Dia percaya. Pada malam menjelang pernikahan, aku tidur sendirian di kamar yang kini terasa sangat asing. Aku bukan lagi Sylvie yang datang dari desa dengan koper lusuh. Aku adalah calon istri dari seorang konglomerat Afrika. Aku berdoa, memohon agar Tuhan menjagaku, menjaga hatiku dari kesombongan, dan menjaga pernikahan ini agar tetap didasari oleh ketulusan yang sama, yang membawaku dari debu ke kemegahan. Hari pernikahan berlalu bagaikan dongeng yang dikemas dalam kemewahan. Upacara dilangsungkan dengan khidmat, dihadiri oleh kerabat dekat kami, termasuk keluargaku yang datang dari Jawa Tengah, dan relasi bisnis penting, Mr. Joseph. Aku mengenakan gaun pengantin yang megah, merasa seperti orang asing di dalam pakaian yang indah itu.
Di sisi Mr. Joseph, ia tampak tegar dan penuh janji. Ketika ia mengucapkan ijab kabul, suaranya yang berat dan tegas menghapus semua keraguanku. Aku kini resmi menjadi istrinya, Nyonya Joseph. Pesta resepsi adalah parade kemewahan, cahaya kristal, hidangan kelas dunia, dan pujian dari para tamu yang silih berganti. Aku berusaha tersenyum dan bersikap anggun, tetapi di dalam hati kegugupan memuncak. Di tengah semua kemegahan ini, ada satu hal yang terus menghantuiku. Malam pertama. Setelah semua tamu pulang dan hiruk-pikuk acara mereda, kami diantar ke kamar utama Mr. Joseph. Kamar itu luar biasa, lebih mewah dari kamar manapun yang pernah kubayangkan. Ranjang berkanopi besar, spray sutra, dan pencahayaan lembut yang menciptakan suasana intim. Pengurus rumah yang tersisa menutup pintu dengan sopan. Aku kini sendirian di kamar itu, yang sebentar lagi akan kubagi dengan suamiku. Aku duduk di tepi ranjang, jantungku berdebar kencang. Meskipun aku telah menikahinya atas dasar kepercayaan dan ketulusan, Mr. Joseph tetaplah seorang pria, suamiku, dengan haknya. Aku tidak menolaknya, tetapi aku seorang gadis desa yang konservatif. Dan rasa takut bercampur malu tidak bisa kuhindari. Aku menunggu. Setiap suara di luar kamar, setiap langkah kaki membuatku terlonjak. Aku membayangkan Mr. Joseph yang tinggi besar dan kaku itu, kini akan datang sebagai seorang suami yang menuntut haknya. Rasa minder kembali menyerang. Apakah aku bisa memuaskan pria yang memiliki segalanya ini? Apakah ia akan kembali kaku jika aku mengecewakannya? Setelah menunggu cukup lama hingga rasanya udara di kamar itu semakin menipis, pintu kamar mandi terbuka. Mr. Joseph keluar. Ia sudah mengganti pakaian mewahnya dengan piyama tidur dari bahan sutra. Posturnya yang besar membuatku semakin menciut. Ia tampak lelah, tetapi matanya memancarkan kelembutan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ia tidak mendekatiku. Ia justru berjalan menuju sebuah meja kecil di sudut ruangan. Aku menahan napas, bersiap untuk segala hal. Namun, hal yang mengejutkan terjadi. Mr. Joseph tidak datang untuk mengambil hak malam pertamanya, melainkan membawa nampan di tangannya. Di atas nampan itu, terdapat dua hal yang sangat kontras dengan kemewahan kamar ini. Segelas susu hangat dan selembar sajadah yang terlipat rapi. Ia berjalan ke arahku dan meletakkan nampan itu di meja nakas dekat tempat tidur. "Sylvie," katanya, suaranya sangat lembut, hampir seperti bisikan. "Kau pasti lelah. Kau sudah berjuang keras hari ini." Aku menatapnya bingung. Ini bukan skenario yang kusiapkan di benakku. Ia kemudian melanjutkan, dan kata-katanya adalah plot twist yang menghancurkan semua ketakutan dan prasangkaku. "Sylvie, aku menikahimu bukan karena nafsu, tapi karena aku percaya padamu. Jika aku menginginkan wanita hanya karena nafsu, aku bisa mendapatkan siapapun. Aku bisa membeli setiap wanita di kota ini. Tapi yang kubutuhkan adalah rasa aman." Ia mengambil segelas susu itu dan menyodorkannya kepadaku. "Minumlah, itu akan membuatmu tenang." Aku menerima gelas itu dengan tangan gemetar. "Aku tahu kau takut," lanjutnya, tatapannya penuh pengertian. "Aku tahu betapa besar perbedaan yang kita hadapi. Aku tidak ingin malam pertama ini menjadi malam yang menakutkan, atau malam yang kau sesali. Aku ingin malam ini menjadi malam di mana kau bisa merasa aman bersamaku. Malam di mana kepercayaan itu menjadi pondasi rumah tangga kita." Ia menunjuk sajadah yang terlipat di nakas. "Aku ingin malam pertama kita habiskan dengan bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur karena Dia mengirimkanmu untuk menyembuhkan luka dan ketidakpercayaan di hatiku." Air mataku kembali mengalir, tetapi kali ini, itu adalah air mata kelegaan dan rasa hormat yang mendalam. Pria besar dan kaku ini, yang tampak seperti penguasa tak tersentuh, ternyata memiliki jiwa yang sangat peka dan menghargai nilai-nilai spiritual. Ia mengerti ketakutanku tanpa aku harus mengatakannya. Malam itu, kami tidak menghabiskan waktu dengan cara yang kubayangkan. Mr. Joseph mengambil sajadahnya, memberiku sajadah lain, dan kami berdiri berdampingan. Dia memimpin salat syukur. Suaranya yang berat kini terdengar penuh harap dan penyesalan masa lalu, memohon berkah untuk pernikahan kami. Setelah salat, kami duduk di ranjang, memegang tangan satu sama lain. Kami bercerita. Ia bercerita lebih banyak tentang masa lalunya, tentang bagaimana ia kehilangan ibunya yang sangat ia cintai, dan bagaimana mantan istrinya meninggalkannya karena mengira ia bangkrut, meninggalkan luka pengkhianatan yang dalam. Aku bercerita tentang kampung halamanku, tentang perjuangan bapak dan ibu, tentang impian sederhana yang kubawa dari Jawa Tengah.
Kami berbicara hingga larut, tidak sebagai majikan dan pekerja, tetapi sebagai suami istri, dua jiwa yang terpisah benua namun disatukan oleh takdir yang unik. Aku tertidur malam itu, bukan karena ketakutan atau kelelahan, tetapi dalam pelukan hangat Mr. Joseph. Pelukan itu bukan pelukan penuh nafsu, melainkan pelukan perlindungan, rasa aman, dan kepercayaan yang sepenuhnya. Malam pertama kami bukanlah awal dari sebuah tuntutan, melainkan awal dari sebuah janji. Janji bahwa di istana megah berdinding es ini, akhirnya akan ada kehangatan dan ketulusan abadi. Aku tahu aku telah memilih pria yang tepat. Setelah malam pertama yang mengubah segalanya, transisiku dari Sylvie sang TKW menjadi Nyonya Joseph, istri seorang konglomerat, terasa jauh lebih mudah dan bermakna. Tidak ada lagi rasa minder, karena Mr. Joseph telah membuktikan bahwa nilai terbesarku adalah kejujuran, bukan latar belakang sosial. Kami memulai babak baru dengan fondasi rasa hormat dan kepercayaan yang kokoh. Kehidupan baruku sangat berbeda. Aku tidak lagi mengurus pekerjaan rumah tangga. Kini aku mengurus agenda sosial dan kemanusiaan. Aku mendampingi Mr. Joseph dalam berbagai acara resmi, dari pesta amal mewah hingga pertemuan dengan pejabat dan delegasi bisnis internasional. Aku belajar cepat tentang etika dan tata krama sosialita tingkat tinggi. Awalnya terasa canggung. Aku seringkali merasa seperti boneka yang dipajang di samping pria besar itu. Aku harus belajar berbicara dengan percaya diri, berpakaian elegan, dan tersenyum tulus di depan kamera. Mr. Joseph sangat sabar. Ia selalu memegang tanganku dengan erat di setiap acara, seolah berkata pada dunia bahwa aku adalah pasangannya, dan ia bangga denganku. "Jangan pernah lupa dari mana kau berasal, Sylvie," pesan Mr. Joseph suatu hari. "Tapi juga jangan pernah takut untuk melangkah maju. Kau bukan lagi gadis desa yang takut, kau adalah istriku, dan kau membawa kehormatan yang tidak bisa dibeli dengan uang." Anak-anak Mr. Joseph, Zaki dan kakaknya, juga menerima kehadiranku sepenuhnya. Mereka memanggilku Mama Sylvie dengan penuh kasih sayang. Aku menjadi sumber kehangatan yang telah lama hilang di istana itu. Aku mengisi rumah dengan tawa dan masakan Indonesia yang kuajarkan kepada juru masak, membuat suasana istana yang tadinya dingin, kini terasa lebih hidup dan beraroma rempah. Namun, di tengah semua kemewahan dan kesibukan mendampingi suami, aku tidak pernah lupa dengan tujuan awalku datang ke Afrika, membantu sesama. Aku menyaksikan bagaimana uang dan kekuasaan Mr. Joseph dapat membuka banyak pintu. Aku melihat bagaimana ia menjalankan berbagai proyek kemanusiaan di Afrika Barat, fokus pada pendidikan dan kesehatan di daerah-daerah miskin. Aku memutuskan bahwa aku harus menggunakan posisi baruku untuk membantu mereka yang senasib denganku dulu. Pengalaman pahitku sebagai TKW, melihat kesulitan para pekerja migran lain di penampungan, mendengar kisah-kisah mereka tentang penipuan agen dan majikan yang kejam, mendorongku untuk bertindak. Aku menyampaikan ideku kepada Mr. Joseph. Aku ingin mendirikan sebuah yayasan yang secara khusus berfokus pada bantuan hukum dan perlindungan bagi tenaga kerja wanita TKW Indonesia di Afrika yang terlantar atau bermasalah. Mr. Joseph tidak hanya mendukung, tetapi ia memberikan dukungan finansial dan logistik yang sangat besar. "Gunakan namaku, gunakan kekuatanku untuk melakukan hal baik, sayang. Itu adalah amanah," katanya. Maka, lahirlah Yayasan Amanah Sylvie. Aku mengurus yayasan itu dengan sepenuh hati. Kami menyediakan rumah singgah sementara, bantuan hukum gratis, dan memediasi konflik antara pekerja dan majikan. Aku bertemu langsung dengan para TKW, mendengarkan kisah mereka, melihat wajah-wajah yang penuh ketakutan dan keputusasaan. Aku teringat pada diriku sendiri di hari-hari awal kedatanganku. Salah satu kasus paling menyentuh adalah seorang TKW yang ditipu oleh agennya dan ditinggalkan tanpa gaji selama berbulan-bulan. Dengan bantuan tim hukum Mr. Joseph, kami berhasil memperjuangkan haknya dan memulangkannya dengan selamat ke Indonesia. Saat wanita itu memelukku sambil menangis haru, aku merasa bahwa semua cobaan yang kualami di awal adalah harga yang harus kubayar untuk bisa berada di posisi ini, untuk bisa menolong mereka. Popularitasku di media internasional kini memiliki narasi baru. Aku bukan lagi Cinderella yang beruntung, tetapi aktivis kemanusiaan yang menggunakan kekayaannya untuk menolong sesama. Kami bekerja sama dengan Kedutaan Indonesia dan organisasi lokal Afrika, membangun jembatan persahabatan dan dukungan. Meskipun hidup dalam kemewahan yang luar biasa, memakai perhiasan mahal, bepergian dengan jet pribadi, dan tinggal di istana, aku selalu memastikan hatiku tetap membumi. Mr. Joseph adalah pengingat terbesarku.
Ia selalu mengingatkan bahwa harta hanyalah alat, sedangkan hati adalah inti. Aku belajar bahwa kekayaan terbesar yang kumiliki bukanlah mahar puluhan miliar yang diberikan suamiku, melainkan kesempatan untuk mengubah nasib orang lain. Aku bangga bisa mendampingi Mr. Joseph, bukan hanya sebagai istrinya, tetapi sebagai mitra yang membantu suaminya mengembalikan keyakinan pada kebaikan dan ketulusan. Aku berhasil membalikkan takdir, bukan hanya takdirku sendiri, tetapi juga takdir ratusan TKW yang kini memiliki harapan dan perlindungan. Aku tahu, satu babak penting dalam hidupku akan segera mencapai puncaknya. Beberapa tahun telah berlalu. Kehidupan pernikahanku dengan Mr. Joseph kini mencapai stabilitas dan kedamaian yang mendalam. Istana megah berdinding. Es kini benar-benar menjadi rumah, dipenuhi tawa anak-anak, dan bahkan tangisan bayi kami sendiri yang lahir tak lama setelah pernikahan menjadi simbol persatuan dua dunia yang berbeda. Dalam keintiman dan kepercayaan yang mutlak, misteri tentang masa lalu Mr. Joseph akhirnya terungkap sepenuhnya. Bukan hanya mantan rekan bisnis dan mantan istrinya yang mengkhianatinya, tetapi juga beberapa pengasuh anak-anaknya yang ia sayangi. Mereka mencuri harta, menjebaknya dalam skandal, dan yang paling parah, mereka membahayakan keselamatan anak-anaknya demi uang. Saat itu, aku merasa dunia ini benar-benar didominasi oleh kebohongan, ungkap Mr. Joseph suatu malam, saat kami menikmati teh di teras belakang. Aku membangun dinding itu bukan untuk menyakiti orang, Sylvie, tapi untuk melindungiku dari rasa sakit yang berulang. Aku takut jika aku percaya, aku akan dihancurkan lagi. Ia kemudian menatapku dengan tatapan yang kini sangat lembut dan penuh cinta. Kau adalah pengecualian. Kau datang dari tempat yang sangat jauh dengan kebutuhan yang sangat mendesak. Namun kau memilih untuk tetap jujur. Kau membuktikan bahwa kebaikan itu nyata. Kau tidak hanya menyelamatkan anakku, kau menyelamatkan keyakinanku pada kehidupan. Mr. Joseph kini telah berubah total. Kekakuan yang dulu kuanggap galak kini beralih menjadi ketegasan yang adil dan hati yang sangat peka terhadap emosi. Ia menjadi ayah yang lebih dekat dengan anak-anaknya, dan seorang suami yang sangat menghormati pasangannya. Ia sering mengatakan kepadaku, mahar Naira itu hanyalah logam dan kertas. Mahar sejatimu adalah nilai yang kau bawa dari kampung halamanmu. Kisah ini tidak hanya mengubah hidupku dan hidup Mr. Joseph, tetapi juga kehidupan keluargaku di Jawa Tengah. Mereka kini hidup nyaman dan aman. Namun bapak dan ibu adalah pengingat terbesarku. Setiap kali aku pulang ke desa, mereka selalu menanyakan satu hal. Nduk, kamu sudah kaya sekarang, tapi apakah kamu masih Sylvie yang dulu? Aku selalu menjawabnya dengan keyakinan penuh. Meskipun aku kini dikenal sebagai Nyonya Joseph, seorang filantropis yang mendampingi suaminya di kancah internasional dan mengelola Yayasan Amanah Sylvie, aku memastikan bahwa jiwaku tidak tersentuh oleh gemerlap kekayaan. Aku masih bangun pagi untuk sholat, aku masih suka memasak masakan desa. Dan yang terpenting, aku masih menjaga amanah kejujuran yang kubawa dari kampung. Kami memutuskan untuk mengabadikan kisah ini bukan sebagai kisah cinta yang sensasional, tetapi sebagai warisan bagi anak-anak kami. Kami mengajarkan mereka bahwa kekayaan sesungguhnya bukan dihitung dari jumlah nol di rekening bank, tetapi dari jumlah nol di hati, nol rasa curiga, dan nol kebohongan. Suatu hari, saat kami sedang berada di yayasan, membantu memulangkan seorang TKW yang akhirnya mendapatkan keadilan, aku berbicara pada wanita muda itu. Dulu, aku sama sepertimu, kataku lembut. Aku takut dan merasa tidak berdaya, tapi aku selalu ingat pesan bapakku. Dimanapun kamu berada, di tengah kemiskinan atau kekayaan, jaga hatimu. Kejujuran adalah modal kerjamu yang paling mahal, dan Tuhan akan membuka jalan yang tidak pernah kamu duga. Saat aku melihat Mr. Joseph menungguku di pintu, senyumnya yang kini hangat dan tulus menyambutku, aku menyadari puncak dari kisah ini. Aku memang mendapatkan mahar fantastis berupa uang dan perhiasan, yang setara dengan 75 miliar rupiah. Tetapi, mahar sejati yang kuraih adalah kepercayaan mutlak dari seorang pria yang telah kehilangan keyakinan pada dunia. Aku tidak hanya menjadi istrinya, aku menjadi penyembuh bagi jiwanya, dan itulah kebanggaan terbesarku. Aku telah mencapai puncak kemewahan, tetapi aku berhasil mempertahankan integritasku. Aku tetap menjadi Sylvie yang dulu, yang menjaga kejujuran dan setia pada amanah. Terkadang, takdir paling ajaib dimulai dari tindakan paling sederhana. Sebuah kejujuran.